Perkenalkan, nama saya Anita Dita Erwati, nomor absen 5, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kemajuan iptek dalam NKRI. Pengaruh kemajuan iptek dalam NKRI. 1. Aspek politik. Pengaruh positifnya yaitu masyarakat lebih mudah menyuarakan aspirasinya. Masyarakat maupun LSM mulai berani menuntut penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, demokratisasi, dan kebebasan pers. Hal ini dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, dapat juga meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat juga dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki. Pengaruh negatifnya yaitu 1. Masyarakat mulai berani mengkritik kinerja pemerintah secara besar-besaran. Terjadi aksi demonstrasi karena masyarakat beranggapan pemerintah tidak menjalankan pemerintahan dengan jujur dan terbuka, sehingga stabilitas politik menjadi goyah. 2. Kemudahan mengakses kehidupan politik di negara lain juga membuat masyarakat Indonesia mengenal liberalisme dan terpengaruh dengan kebebasan yang dijanjikan ideologi ini, sehingga keyakinan ideologi Pancasila menjadi luntur dan muncul pemikiran untuk beralih ke ideologi lain. 3. Muncul gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang dapat mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. 2. Aspek ekonomi. Pengaruh positifnya yaitu 1. Bertambahnya investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia. 2. Terbukanya peluang bagi pemasaran barang-barang lokal. 3. Meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara. 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 5. Mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan harga tinggi. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pengaruh negatifnya yaitu 1. Tergusurnya barang-barang lokal di pasaran dengan barang-barang dagangan dari luar karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Kemudahan para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia membuat perekonomian bangsa seolah dikuasai bangsa asing. 3. Adanya persaingan yang bebas menimbulkan kesenjangan ekonomi. Pihak yang menang akan memonopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah akan selalu tertindas. 4. Pengurangan subsidi koperasi makin sulit berkembang dan banyaknya pengangguran tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. 5. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 3. Aspek sosial budaya. Pengaruh positifnya, berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan kita untuk memperoleh berbagai informasi yang berasal dari negara-negara lain. Kita bisa mencontoh tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun iptek yang berkembang di luar negeri. Misalnya gaya hidup disiplin, etos kerja yang tinggi, dan menghargai waktu. Pengaruh negatifnya yaitu 1. Gaya hidup konsumerisme. Banyak masyarakat yang gemar berbelanja demi menuruti keinginan, bukan kebutuhan. 2. Gaya hidup hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Hal ini terjadi jika masyarakat melakukan banyak hal demi kesenangan dan kepuasan sendiri, walau dengan melanggar norma dan nilai yang berlaku. 3. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup orang barat, misalnya berpakaian serba minim, laki-laki memakai anting, dan lain-lain. 4. Lunturnya toleransi, gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 5. Lunturnya nilai-nilai keagamaan.
6. Mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara orang kaya dan orang miskin. 4. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positifnya yaitu 1. Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatifnya yaitu timbul tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara juga semakin berkurang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.